semuanya, welcome to channel Belajar Bersama Anis. Dan kali ini kita akan membahas tentang manajemen pendidikan. Ada yang sudah tahu apa itu manajemen pendidikan? Mungkin sebagian kalian sudah tahu apa itu manajemen pendidikan. Dan bagi yang belum tahu, kita akan bahas bersama-sama apa itu manajemen pendidikan dan apa saja yang ada di dalam manajemen pendidikan itu sendiri. Dan pasti kita harus mengerti apa itu manajemen dan pendidikan. Sekarang akan kita bahas manajemen. Manajemen berasal dari dua kata, yaitu manus dan agree. Manus berarti tangan dan agree berarti melakukan. Dan dua kata ini digabungkan menjadi manageri yang berarti menangani sesuatu. Dan apa sih manajemen secara istilah itu? Secara istilah, manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengkomunikasikan, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, controlling, agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sekarang kita akan membahas pendidikan. Pendidikan berasal dari bahasa Yunani paidogogia, yaitu pergaulan dengan anak-anak. Secara istilah, apa sih pendidikan itu? Secara istilah, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Dan sekarang kita akan mencari atau membahas pengertian dari manajemen pendidikan. Dapat kita simpulkan dari dua kata tersebut, manajemen dan pendidikan yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Dan sekarang kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu unsur-unsur manajemen pendidikan. Apa saja sih unsur-unsur yang terdapat dalam manajemen pendidikan itu? Mari kita bahas satu persatu. Ada 7 unsur-unsur manajemen pendidikan. Dan yang pertama, yaitu man atau manusia. Berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. Sumbangan tenaga manusia di sini dapat pula dinamakan sebagai leadership atau kewirausahaan. Dan yang kedua yaitu material atau barang. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dapat terdiri dari barang baku, barang setengah jadi, atau barang jadi. Dan yang ketiga ada mesin. Merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin berupa peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga, baik itu peralatan yang modern atau peralatan yang masih bersifat konvensional. Dan yang keempat yaitu ada money atau uang. Money atau modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap dan modal kerja. Modal tetap
berupa tanah, gedung, atau bangunan, dan mesin. Dan modal kerja itu berupa kas atau piutang. Dan yang kelima ada metode atau metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat dapat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari inefisiensi dan pemborosan. Apa sih inefisiensi itu? Yaitu tidak maksimalnya pemanfaatan atau tidak adanya peningkatan atau rendahnya nilai. Yang keenam ada market atau pasar, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun dengan stakeholders yang ada dalam lingkup lembaga tersebut. Dan yang terakhir ada minute, yaitu waktu. Merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Dan selanjutnya, manajemen juga membahas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu teknikal, yaitu kegiatan memproduksi dan mengorganisasikannya. Dalam kaitannya dengan pendidikan, lembaga pendidikan melakukan kegiatan menghasilkan lulusan lembaga pendidikan yang siap bekerja. Dan yang kedua, ada komersial, yaitu kegiatan membeli bahan dan menjual produk dalam lembaga pendidikan. Kegiatan ini berkaitan dengan penjaringan anak didik dan mengelolanya dengan pendidikan, sehingga hasilnya akan bermanfaat untuk anak didik dan masyarakat. Yang ketiga itu ada finansial, yaitu kegiatan pembelajaran. Lembaga pendidikan membutuhkan pendanaan untuk mengadakan sarana dan prasarana serta pelaksanaan pendidikan. Dan yang keempat ada security, yaitu kegiatan menjaga keamanan. Kaitannya dengan pendidikan terletak pada sistem pengamanan lingkungan pendidikan secara internal dan eksternal, dan sistem pengamanan diri dari pengaruh lingkungan dan kebudayaan yang merusak moral dan budaya melalui pendidikan agama dan akhlak. Dan yang kelima ada accountancy, yaitu kegiatan akuntansi. Apa sih kegiatan akuntansi itu? Yaitu lembaga pendidikan yang melibatkan kegiatan perhitungan, pemasukan dana, dan pengeluaran yang baik, sistematis, akurat, dan efisien. Tidak melakukan kegiatan menghambur-hamburkan uang. Dan yang terakhir ada manajerial, yaitu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Pendidikan sangat membutuhkan perencanaan dan pengelolaan dengan baik, sebagaimana pengorganisasian dan pengorganisasian untuk semua kegiatan kependidikan. Dan yang selanjutnya akan kita bahas yaitu tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Dan ini sangat perlu diketahui bagi peserta didik agar terwujudnya apa yang dicita-citakan pendidikan itu sendiri. Menurut Kurniadin dan Masyali, antara lain, yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan tentunya menyenangkan. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dan yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Yang keenam, teratasinya masalah mutu pendidikan. Yang ketujuh, terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, serta meningkatkan citra pendidikan yang positif. Selanjutnya,
akan kita bahas pembagian manajemen. Kira-kira ada berapa banyak ya teman-teman manajemen itu? Mari kita bahas. Dan manajemen itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada manajemen puncak atau top management, yang disebut juga dengan manajemen institusional atau eksekutif atau key executive. Terdiri dari dewan direktur, direktur utama atau chief executive officer atau CEO yang sering kita ketahui. Tugasnya mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan penting. Dan yang kedua ada manajemen menengah, yaitu middle management, disebut juga dengan manajemen administratif. Terdiri dari pemimpin pabrik atau para manajer divisi, division managers. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang telah dibuat oleh manajer puncak. Dan yang ketiga yaitu manajemen pelaksana atau operating management, disebut juga dengan manajemen penyedia atau supervisory management. Tugasnya adalah bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Dan apa sih yang selanjutnya akan kita bahas teman-teman? Yaitu komposisi keterampilan manajemen. Pasti setiap orang memiliki keterampilannya sendiri-sendiri dan memiliki skillnya sendiri-sendiri, dan akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama ada keterampilan teknik, yaitu technical skills, merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus, seperti ahli bedah, teknik, pemusik, dan akuntan. Dan yang kedua ada keterampilan manusiawi, yaitu human skills, merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain agar lebih baik sebagai perorangan maupun kelompok. Dan yang ketiga ada keterampilan konseptual, yaitu conceptual skills, merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi melihat organisasi secara keseluruhan dan memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. Oke, sekarang kita masuk ke ruang lingkup manajemen pendidikan. Ada 7 ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum. Apa itu manajemen kurikulum? Manajemen kurikulum merupakan seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, arah, isi, dan bahan pelajaran yang akan digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua ada manajemen personalia, yaitu serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendaya gunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga ada manajemen peserta didik, yaitu merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. Dan yang keempat ada manajemen sarana dan prasarana, yaitu merupakan suatu kegiatan bagaimana cara mengatur, mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Yang kelima ada manajemen keuangan atau pembiayaan.
yaitu serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Dan yang keenam, ada manajemen administrasi, yaitu dalam perspektif manajemen dipandang mempunyai peran penting sebagai prevoying, yaitu kemampuan melihat masa depan. Dan yang ketujuh, ada manajemen humas, yaitu fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik. Yang kedelapan, ada manajemen layanan khusus, yaitu suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar di kelas. Dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Di sini ada 5 prinsip manajemen pendidikan. Douglas merumuskan prinsip-prinsip pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, ada memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah, hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang kelima, yaitu relativitas nilai-nilai. Prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan, orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilai.